Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038 ingin mempresentasikan SPT dan SSP. Kita memasuki latar belakang. Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang. Karenanya, kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. SPT merupakan singkatan dari surat pemberitahuan. SPT tahunan wajib bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Laporan SPT tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya. Contohnya, periode SPT tahun 2021 dilaporkan pada tahun 2022. Batas waktu yang ditentukan untuk melaporkan SPT bagi wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan usaha, batas waktunya 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada akhir bulan April. Kita memasuki materi pertama, yaitu surat pemberitahuan pajak atau SPT. Surat pemenagihan pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Dirjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Jenis-jenis SPT. SPT terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada satu SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas perjualan barang mewah atau PPNBM, dan pemungutan PPN. Yang kedua ada SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT masa secara umum adalah paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT tahunan dilakukan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan April. Sanksi keterlambatan menyampaikan SPT. Jika surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan sebelum batas waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama 500.000 untuk SPT masa PPN, yang kedua 100.000 untuk SPT masa lainnya, yang ketiga 100.000 untuk SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, dan yang ketiga 1 juta rupiah untuk SPT tahunan bagi wajib pajak badan. Surat setoran pajak. Yang kedua, materi kedua yaitu surat setoran pajak atau SSP. Penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk. Materi keuangan. Bentuk formulir SSP dan penjelasannya tercantum dalam peraturan
Direktorat Jenderal Pajak nomor per garis hubung 24 PJ 2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Namun, sejak pemerintahan merilis modul penerimaan negara generasi 2 atau MPNG2, SSP tidak lagi digunakan. Sekedar informasi saja, MPNG2 merupakan sistem penerimaan negara yang memungkinkan pembayaran pajak melalui online atau menggunakan surat setoran elektronik atau SSE pajak. Sebelum adanya MPNG2, dalam menuntaskan pembayaran pajak, wajib pajak harus melakukan setor manual ke bank atau kantor pos persepsi. Saat melakukan setor manual, wajib pajak harus membawa dan menyerahkan lembaran formulir SSP pajak yang sudah diisi kepada petugas bank persepsi atau kantor pos. Formulir SSP. Lazimnya, formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap lembarnya memiliki fungsi berbeda seperti yang ditentukan. Nah, berikut ini fungsi dari keempat lembar formulir SSP pajak. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan pembendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. Dan lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Fungsi utama SSP. Fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan. Dengan begitu, hal yang patut Anda ingat dan periksa kembali saat menerima SSP adalah pengesahan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran atau validasi pembayaran. Terpenting, setiap SSP hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau surat keputusan atau upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Kemudian, setiap penyampaian SSP harus menggunakan satu kode akun pajak dan satu jenis setoran pajak. Jenis-jenis SSP. Yang pertama ada SSP standar. SSP ini bisa digunakan saat Anda melakukan kewajibannya ke kantor penerimaan pembayaran. Setiap satu set SSP standar memiliki 5 rangkap salinan. Lembar pertama ditujukan kepada wajib pajak dan dipergunakan sebagai arsip. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP yang diberikan melewati kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga akan digunakan wajib pajak saat melaporkan ke KPP. Lembar keempat akan diberikan untuk kantor penerimaan pembayaran. Dan lembar kelima akan digunakan sebagai arsip wajib pungut atau WAPU atas pihak berwenang lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua ada SSP khusus. Surat ini memiliki fungsi seperti SSP standar dalam administrasi perpajakan dan menjadi bukti pembayaran yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. Yang ketiga ada surat setoran pembayaran, cukai, dan pajak atau impor. SSP jenis ini dibuat untuk usaha yang mengimpor barang dan dibuat dalam 6 rangkap untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni untuk penyetor, KPPBC atau kantor pengawas dan pelayan bea dan cukai melewati penyetor, KPBC melalui KPPN, KPP melalui KPPN, KPP melalui penyetor, dan untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Yang keempat ada surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau SSCP. Surat jenis ini berbeda dengan surat lainnya dan berlaku bagi pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSP menjadi SSE pajak. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, penggunaan SSP untuk menyetorkan pajak akhirnya digantungkan oleh SSE pajak. SSE pajak secara efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2016.
di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah meresmikan e-billing atau surat setoran elektronik atau SSE pajak. SSE pajak ini berbasis internet, jadi wajib pajak akan semakin mudah dalam membayarkan pajak mereka di mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantri. Lantas, bagaimana cara mengisi SSE pajak? Sebenarnya metode pengisian fungsi dan substansi konten pada SSE sama seperti SSP. Bedanya media pengisian dilakukan secara elektronik. Penggunaan SSE dianggap lebih efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan wajib pajak mengurus administrasi perpajakannya. Jika sebelumnya wajib pajak harus mengisi formulir serta membawanya ke bank, persepsi serta kantor pos, melalui SSE pajak semua jadi lebih mudah, sebab wajib pajak hanya membawa ID billing yang telah dibuat di SSE pajak dan kemudian menunjukkan ke petugas bank, persepsi, dan kantor pos sebelum menyetor pajak. Kesimpulan dari materi kali ini, SPT tahunan adalah memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya biasanya para wajib pajak yang bekerja di perusahaan sudah otomatis terpotong gajinya untuk membayar pajak. Tetapi pelaporan SPT tahunan tetap harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena bisa saja sumber penghasilan Anda tidak berasal dari satu sumber. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 24/PJ/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Sekian dari saya hari ini, terima kasih.